bagian yang kedua adalah Aceh, para ulama Aceh melestarikan hubbul watan, cinta tanah air. Jadi 1873 Belanda mulai mengultimatum Aceh harus menyerah kepada Belanda. Tapi apa yang terjadi? Para ulama Aceh bangkit. Mereka bersatu padu, bahu membahu untuk berjuang. Bahkan ada kata Belanda itu bukan kata Belanda, Tengku Imam Cik Lung Bata. Katanya ini bagaimana kita disuruh menyerah? Kata raja kepada Tengku Imam Cik Lung Bata, bagaimana kita apa kita harus menyerah? Saya tidak akan menyerah. Kalau Belanda itu panjang, panjang takoh le, pendek takoh dua. Itu bahasa yang digunakan oleh para ulama Aceh ya. Jadi 1873 mulai berperang. Sampai Baitur Rahman pernah dibakar. 1873 sampai 1879, 6 tahun berperang untuk kali yang pertama. Jadi dibakar Baitur Rahman. Bahkan salah seorang ofisir Belanda yang besar, yaitu Jenderal Kohler, dia melihat bahwa dia pikir Aceh sudah dikuasai. Ketika dia sedang berjalan-jalan di depan Masjid Baitur Rahman, yang ketika itu banyak rumput-rumputan, banyak pepohonan, ternyata seorang pejuang bersembunyi di semak-semak, kemudian ditembak, pas terkena di bagian kening Kohler. Katanya, saya kena, kata Kohler. Maka terbujurlah kaku di sana Kohler. Itu jenderal. Dan belum di Nusantara tidak ada jenderal yang tewas kecuali di Aceh, yaitu Jenderal Kohler. Menjadi sebuah sejarah tentu bagi Aceh. Jadi para pejuang-pejuang Aceh itu orang yang hebat, para ulama. Makanya 1873 sampai 1879, sekitar 6 tahun Aceh berperang terus, tidak berhenti. Di 1879 mulai meredup. Artinya Aceh Lesago sudah dikuasai oleh Belanda. Mulai dikuasai, mulai masuk orang Belanda ke kampung-kampung. Nah, baru kemudian 1879, 1881 pulang salah seorang ulama Aceh. Namanya Syekh Muhammad Saman. Beliau pernah belajar di Lamkrak. Beliau pernah belajar dengan Tengku Cik di Lamkrak. Beliau belajar dengan paman beliau, yaitu Tengku Cik Amin Dayah Cut, Muhammad Amin Dayah Cut namanya, yaitu beliau dah kata kita kenal kemudian dengan Tengku Cik di Tiro. Tengku Cik di Tiro kemudian bangkit, mengumpulkan sisa-sisa pejuang ketika itu tidak banyak lagi. Bukan hanya sekitar 50 orang, 10-50 orang di daerah Lamkrak, Lambinen atau Lambihu sana, Lambanot. Beliau kumpulkan pejuang daerah Selawah tu. Bukan Selawah, daerah apa? Daerah Lamkrak, daerah situlah. Kalau sekarang mungkin sudah daerah pedalaman sekali. Nah, beliau mengumpulkan di sana sisa-sisa para pejuang. Bangkit kembali. Beliau persatukan, beliau ajak orang untuk berjihad kembali, untuk kembali cinta tanah air. Karena ketika tahun 1879 itu Belanda hampir menguasai Aceh. Maka beliau datang kepada Tengku Cik Abdul Wahab Tanah Habis, yang salah seorang ulama terpandang ketika itu. Beliau minta pandangan beliau, karena Tengku Cik Abdul Wahab Tanah Habis mau berangkat ke Mekah lagi. Kalau Aceh sudah dikuasai Belanda, saya berangkat lagi ke Mekah. Biarlah saya mati di Mekah. Jadi kemudian beliau datang kepada Syekh Abdul Wahab Tanah Habis. Lambat-lambat beliau kemudian Syekh Abdul Wahab Tanah Habis terima. Beliau katakan siap, murid-muridnya siap ikut dengan Syekh Tengku Cik di Tiro. Kemudian datang kepada Tengku Palima Polim. Tengku Palima Polim pun jarang di rumah, karena beliau takut bernegosiasi dengan Belanda. Beliau terima. Beliau akhirnya sering hilang-hilang, bisa jauh. Jadi ketika Syekh Muhammad Saman atau Tengku Cik di Tiro ini mendapatkan dukungan daripada para ulama besar, bahkan para ulai balang, termasuk Tengku Palima Polim, barulah kembali para pejuang-pejuang yang dulu sudah pulang kampung, sudah tanam cabai, sudah kembali ke ladang mereka. Ini ada seorang pemimpin, yaitu Syekh Muhammad Saman. Kemudian ini kembali lagi, mereka berjuang kembali lagi. Bahkan dikatakan oleh orang-orang yang mengatakan kepada Syekh Muhammad Saman, karena Aceh sudah dikuasai Belanda memang ketika itu, bagaimana kita akan berperang? Kita tidak punya persenjataan yang lengkap, kita tidak punya marsose yang hebat, kita tidak punya berperang tidak hebat. Bagaimana? Tapi kata Tengku Cik Muhammad Saman atau di Tiro, kita akan berperang walaupun hanya sisa kekuatan kita
hanya sepucuk daun lambu. Artinya akan terus berperang. Nah, dengan spirit ini bayangkan, dari 10 orang 50 orang, dari 50 orang 100 orang, dari 100 orang 500 orang. Bahkan menurut catatan Opsir yang kemudian ditulis oleh Profesor Ibrahim Alfian, salah satu guru besar di UGM atau UI, bahwa Aceh dalam rentang 1880 itu seperti api dalam sekam. Ada seluruh wilayah Aceh sudah mulai mau bangkit kembali untuk melawan Belanda. Maka Syekh Muhammad Saman meminta saran dari gurunya, Tengku Cik Muhammad Amin Dayah Cut, itu paman beliau, adik mamaknya, karena beliau guru yang utama. Diminta kapan? Ketika sudah siap, karena membaca tanda-tanda alam, kita boleh bergerak. Diberikanlah rencong-rencong oleh paman beliau. Kemudian beliau mengatakan, berangkatlah, berjuang. Dan alhamdulillah, Masya Allah, apa yang terjadi? Terjadi perang yang sangat dahsyat dalam sejarah Belanda. 1881 mulai perang dengan Belanda sampai 1891, 10 tahun Tengku Cik di Tiro itu memimpin peperangan. Ada para ulama di sana, ada Tengku Cik Abdul Wahab Tanohabe, ada Tengku Cik Abbas Kutakarang, ada Tengku Cik Pantai Gelima, ada Tengku Haji Muda Kurungkali, ada Tuanku Panglima Pulim, ada Tuanku Hashim Bangta Muda, dan semua para ulama bergerak ini, berjuang semua. Ada Tengku Cik Umadian termasuk juga. Jadi berjuang semuanya. 10 tahun Belanda itu kalah total. Bahkan disebutkan mereka hanya mampu bersembunyi di benteng-bentengnya, saking takut dengan pejuang Aceh ketika itu. Pejuang Aceh ketika itu. Sampai semua dari mulai daerah Lamkrak, Anak Galung, semuanya itu dikuasai oleh panglima-panglimanya Tengku Cik di Tiro. Kecuali satu tempat aja yang enggak berhasil dikuasai. Apa itu? Lambaru. Maka namanya Lambaru Kafir. Belum Islam itu sampai sekarang. Lambaru Kafir. Di situ benteng terakhir Belanda tuh. Ketika di situ benteng terakhir, kalau itu sudah dikuasai, sudah Aceh Lasoko sudah menang. Tapi pada saat detik-detik terakhir, banyak orang-orang Belanda yang pura-pura masuk Islam. Pada akhirnya karena tidak mampu berhadapan dengan Tengku Cik di Tiro, akhirnya singkat cerita disebutkan oleh Profesor Teku Ismail Yaakob dalam karyanya Sejarah Tengku Cik di Tiro, akhirnya beliau pun dibunuh dengan cara diracun. Jadi singkatnya demikian. Wafatlah 1891, wafatlah Syekh Muhammad Saman Tengku Cik di Tiro yang kita kenal kebesarannya. Jadi beliau adalah orang yang melestarikan hubbul watan, cinta tanah air. Karena beliau tidak rela melihat orang mengatakan kalau kita tidak melawan Belanda sekarang, nanti keluarga kita, anak cucu kita itu akan jadi kafir semua. Maka orang-orang dulu tidak mengirim anaknya ke sekolah. Kenapa? Takut kafir. Kenapa? Karena ujung-ujungnya takut kafir. Ada Belanda di sana. Itulah yang kemudian menjadi di alam bawah sadar masyarakat Aceh itu sangat membenci Belanda. Sekarang mungkin demikian, dari mana ya, dari Belanda itu langsung mana? Langsung mana kita? Ya drone ke ya awak drone ke yang poh kakek-kakek kamu aja mana itu. Tapi nggak ada kaitan. Kalau Belanda itu Islam, ya kita cinta, dia saudara kita juga. Tidak boleh marah dengan sukunya, karena Allah mencintai berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Kenapa? Li ta'arufu, untuk ta'aruf. Tapi yang kita tidak suka aja karena menjajah saja, dijajah Aceh itu aja. Tapi kalau sekarang Belanda sekarang, you are Muslim, ya kita Muslim juga, dia Muslim, ya tidak apa-apa. Berarti bersaudara. Dia tidak minta lahir di Belanda, kita juga tidak minta di Aceh. Kalau kita diminta lahir, ya lahir di daerah Kaabah aja gitu. Allah. Jadi intinya poin yang kedua adalah Aceh, ada para ulama Aceh memiliki peran dalam sejarah peperangan, melestarikan hubbul watan.